Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerjanya baik, kredibel, punya untung atau buntung terus. Kalau buntung terus, ngapain? Gaji pengangguran, ngabisin duit APBD, tutup. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjadi komisaris. Pengangkatan ini ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST yang berlangsung di Menara BTN, Jakarta, Rabu 26 Maret tahun 2025. Fahri Hamzah yang dulu dikenal jagoan oposisi sekarang jago nambah posisi. Mungkin sekarang ada promo di kabinet Pak Prabowo, jabat wamen gratis komisaris. PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN baru saja mengangkat Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai komisaris bank. Pengumuman ini menyebabkan cuitan lama Fahri Hamzah tentang rangkap jabatan jadi viral kembali. Netizen pun memberikan tanggapan senada, menganggap posisi Fahri Hamzah merupakan bukti nyata inkonsistensi pejabat Indonesia dalam mengkritik pemerintah. Cuitan lama Fahri Hamzah yang viral terkait rangkap jabatan itu diangkat oleh Fedi Nuril di akun X-nya. Pemeran film Ayat-Ayat Cinta ini memuat screenshot yang berbunyi, bahaya rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha. Cuit Fahri Hamzah pada 16 Juli 2020 pukul 9.47 WIB dan tagar stop rangkap jabatan dan stop konflik of interest. Fedi Nuril pun menyindir dengan kata-kata kepada Abang Fahri Hamzah, saya kecewa sekarang Abang yang rangkap jabatan. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dikabarkan ditunjuk sebagai komisaris PT Jasa Marga Toll Road Operator. Hal itu diketahui dari sebuah edaran yang bertuliskan selamat dan sukses atas terpilihnya Permadi Arya sebagai komisaris. Saat dikonfirmasi, Permadi membenarkan informasi tersebut. Ia meminta doa agar amanah mengemban jabatan baru. Saat ditanya sejak kapan menjabat, ia tak menjawab secara detail. Permadi meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari pihak JMTO. Menurutnya, hal itu akan disampaikan dalam waktu dekat. Di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakpastian dalam hal ekonomi di negara kita, ini ada peristiwa-peristiwa yang bikin kita jadi terhibur. Yang kemarin sempat jadi rerasanan di wedangan itu. Seorang pendukung Prabowo atau influencer atau lebih tepatnya itu buzzer lah. Kayaknya itu batal jadi komisaris BUMN. Loh, gara-garanya apa? Rupanya publik banyak menyoroti negatif soal dia. Akhirnya diklarifikasi sama BUMN yang bersangkutan. Siapa itu buzzer yang gagal jadi komisaris? Oh, sapa meneh? Nek dudu Permadi Arya atau lebih kenal dengan nama Abu Janda. Tidak semua orang yang pernah membantu itu harus diberi jabatan. Pak Prabowo harus tahu dan paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, apa yang diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini agaknya bukan hanya untuk Jawa Barat saja, tetapi untuk seluruh Indonesia. Di sini bisa kita katakan bahwa Deddy Mulyadi telah membangunkan para penguasa kita, para pengambil keputusan kita di Republik ini, terutama di pemerintahan pusat, tentang jeleknya
kalau BUMN, badan usaha milik negara, atau Deddy Mulyadi menyebutnya untuk Jawa Barat BUMD, badan usaha milik daerah, dipergunakan untuk menempatkan para tim sukses. Bukan dipergunakan untuk mencari keuntungan bagi perusahaan negara yang akan dipergunakan sebaik-baiknya nanti untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan rakyat. Jadi Deddy Mulyadi di sini kelihatannya ingin menyampaikan kepada Republik ini, bangunlah, tersentaklah, sadarlah bahwa perusahaan plat merah itu bukan untuk balas jasa bagi tim sukses oleh pemimpin. Kalau di daerah oleh kepala daerah, kalau di pusat oleh kepala negara atau presiden. Jangan jadikan itu untuk menempatkan relawan-relawan. Jangan dijadikan itu untuk menempatkan tim sukses yang tidak ada relevansinya dengan perusahaan tempat dia duduk mendapatkan uang di sana. Sahabat BN, karena Deddy Mulyadi kader Gerindra, Presiden sekarang Prabowo juga Gerindra, Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Dengan demikian, kita rakyat tentu berharap agar Presiden Prabowo bisa hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan oleh kadernya Kang Deddy Mulyadi ini, bahwa perusahaan milik negara itu bukan untuk balas jasa, bukan untuk menempatkan tim sukses, tetapi untuk mencari keuntungan bagi perusahaan negara yang akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan negara, untuk rakyat. Tetapi kalau hanya untuk menempatkan tim sukses, kalau hanya untuk balas jasa, untuk menempatkan relawan-relawan, para pendukung yang telah berjasa menjadi buzzer dalam menyukseskan dulu saat Pilpres atau Pilkada, kalau untuk itu gunanya BUMN, kalau untuk itu gunanya BUMD, sungguh agaknya wajar kalau rakyat yang 280 juta lebih kurang sekarang ini di Republik ini menyumpahi pemimpin pengambil keputusan, pejabat negara yang menempatkan tim suksesnya, relawannya pada BUMN, BUMD itu yang tujuannya untuk balas jasa. Wajar agaknya kalau rakyat menyumpahi, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengutuk atau melaknat pemimpin seperti ini. Tidak ada lagi jalan lain. Memang kita tidak diperbolehkan mendoakan orang kepada yang buruk. Tetapi langkah apa lagi yang harus diambil oleh rakyat sekarang ini? Ketika ekonomi seperti sekarang ini, ketika rakyat menjerit seperti sekarang ini, tetapi para pemimpinnya tetap juga tidak sadarkan diri dia bahwa apa yang dia lakukan itu berlawanan dengan keinginan rakyat. Coba lihat, ada yang sudah jadi wakil menteri, ditambah lagi jabatannya dengan komisaris, dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan, seperti tidak ada orang lain yang bisa menduduki jabatan itu. Dulu berbusa-busa mulutnya mengatakan stop rangkap jabatan, stop rangkap jabatan. Sekarang dia yang rangkap jabatan. Ada yang hanya jadi buzzer, ingin juga menempatkan dia menjadi komisaris di BUMN. Padahal keahliannya hanya buzzer. Dulu kita menyaksikan pemain band
yang jadi komisaris di Telkom dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan menempatkan dia di sana. Jadi jangan salahkan rakyat. Kalau ketika rakyat mendoakan kepada Yang Maha Kuasa agar penguasa, pemimpin yang di dalam memimpin dia tidak pro rakyat, hanya ingin mempergunakan uang rakyat untuk kepentingan politiknya dengan cara menempatkan pendukung-pendukungnya menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah. Jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pemimpin yang berbuat seperti ini dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah menyengsarakan rakyat demi kepentingan politiknya. Coba sekarang ini lihat dengan dihantamnya Indonesia oleh Presiden Donald Trump melalui tarif 32% ketika barang ekspor kita masuk ke negaranya. Itu apapun alasannya jelas akan berdampak kepada perekonomian kita. Dan jika nanti dibuat lagi kebijakan oleh pemerintahan kita membebaskan barang-barang luar masuk ke Indonesia, itu akan tambah menghancurkan lagi produk-produk kita di Indonesia. Sekarang kita tentu semua sudah tahu bahwa rupiah kita semakin terpuruk, malah sampai menyentuh angka 17.300 rupiah per dolar Amerika. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar offshore atau non-deliverable forward atau NDF untuk menghadapi tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akibat kebijakan tarif baru Donald Trump. Intervensi di pasar offshore dilakukan Bank Indonesia secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. Ini merespon kurs rupiah offshore yang tembus di atas 17.300 per dolar Amerika Serikat menurut data Bloomberg. Itu bukan main lagi, terpuruknya itu sudah sangat-sangat terpuruk kayak kerak bumi itu namanya. IHSG kita, indeks harga saham gabungan kita semakin terpuruk. Ini pertanda bahwa perekonomian kita semakin anjlok. Dengan demikian, tidak sepantasnya lagi pemimpin kita melakukan praktek-praktek yang berlawanan dengan keinginan rakyat. Demikian sahabat BNU, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.